Bismillahirrahmanirrahim. Judul khutbah kita pada hari ini, tolonglah saudaramu maka Allah akan menolongmu. Alhamdulillahillazi akmalalana dina wa atamma alaina ni'mat wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummat wa ba'asa fina rasulam minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimunal kitaba wal hikmat ahmaduhu ala ni'amihil jammat wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan takunu liman iktasama biha khaira ismat wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamina rahmata wa paroda alaihi bayana ma anzala ilaina fa'audahalana kullal umuril muhimmati fa'addal amanata wa nasohal ummata sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil padli wal himmat. Amma ba'du, ya ayuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil azimil qaili fi kitabihil karim wa in kana zu usratin panaziratun ila maisarati wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, musibah Gunung Merapi dan banyaknya bantuan yang datang untuk para korban yang terdampak mengingatkan kita akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirat. Rawahul Muslim. Artinya, barang siapa meringankan suatu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah ringankan darinya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meringankan suatu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah ringankan darinya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hal ini kembali kepada kaidah bahwa balasan yang diberikan kepada seseorang itu sejenis dengan amal yang ia lakukan. Banyak nas-nas semakna dengan hadis di atas, seperti hadis Bismillahirrahmanirrahim, innama yarhamullahu min ibadihir ruhamaa, rawahul Bukhari. Maknanya, sesungguhnya Allah menyayangi di antara para hambanya orang-orang yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu pula hadis Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yu'azzibul lazina yu'azzibunan nasa fid dunya, rawahul Muslim. Maknanya, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kurbah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah kesulitan besar yang menyebabkan seseorang dirundung kebingungan dan kesedihan. Tanfis nafsa adalah meringankan beban seseorang dari kesulitan tersebut, sedangkan tafrij
farraja, lebih besar dari itu, yaitu menghilangkan kesulitan dari seseorang sehingga sirna kegundahan dan kesedihannya. Jadi balasan dari tahfiz adalah tanfis dan balasan dari tafrij adalah tafrij. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Anas secara ma'ruf bahwa suatu ketika salah seorang penghuni surga di hari kiamat melihat ke arah penduduk neraka. Lalu salah seorang penghuni neraka berseru memanggilnya, "Wahai fulan, apakah engkau mengenaliku?" Penghuni surga pun menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalimu. Siapakah engkau?" Penghuni neraka itu lalu berkata, "Aku yang pernah bertemu denganmu di dunia dan engkau meminta seteguk air dariku, lalu aku memberinya kepadamu." Penghuni surga itu kemudian menjawab, "Ya, aku kenal." Lalu penghuni neraka itu pun berkata, "Jika begitu, mohonkanlah pertolongan dari Allah untukku." Nabi bersabda, lalu ia memohon kepada Allah dan berkata, "Jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya." Maka diterimalah syafaatnya untuk penghuni neraka itu, sehingga diperintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan di antara kesulitan di hari kiamat. Hal ini dikarenakan berbagai kesulitan dunia dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan di akhirat tidak ada apa-apanya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yazhaba araquhuma fil ardi sab'ina zara'an wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum." Rawahul Bukhari. Maknanya, banyak orang yang bercucuran keringat di hari kiamat hingga menetes di tanah sehingga 70 hasta dan mengkang mereka hingga tingginya mencapai telinga-telinga mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Sahih Muslim dari Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tudni samsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin fayakunan nasu ala qadri a'malihim bil araqi wa minhum man yakunu ila qa'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman." Rawahul Muslim. Maknanya, pada hari kiamat, matahari akan mendekat kepada para hambanya sehingga jarak dari mereka sekitar 1 mil, maka orang-orang akan bercucuran keringat sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata kaki, ada yang mencapai 2 lutut, ada yang mencapai dada, dan ada yang terkekang mulutnya dengan keringatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan akan terjadi di akhirat. Allah telah menegaskan tentang hari kiamat bahwa hari itu adalah hari yang sulit dan tidak mudah bagi orang-orang kafir. Kemudahan di hari itu hanya berlaku untuk selain orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana yauman 'alal kafirina asiran." Al-Furqan 26. Maknanya, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Furqan 26. Kemudahan orang yang kesulitan di dunia dalam segi harta adalah dengan salah satu dari 2 hal.
Pertama, dengan memberikan waktu penundaan hingga mendapatkan kemudahan, mampu membayar hutangnya. Hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarati. Al-Baqarah 28. Maknanya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Atau kedua, dengan membebaskannya dari tanggungannya jika orang yang memberi kemudahan adalah orang yang menghutanginya. Jika bukan, maka dengan memberikan harta yang menghilangkan kesulitannya tersebut. Dua hal ini memiliki keutamaan dan pahala yang agung. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kana tajirun yudayinun nasa fa iza ra'a mu'siran qala lipidyanihi tajawazu anhu la'allallaha yatajawazu anha fatajawazallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya, ada seorang pedagang yang menghutangi orang-orang, maka jika ia melihat orang yang kesulitan membayar hutang, ia berkata kepada para pembantunya, biarkan dan bebaskan dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan membebaskan kita, maka Allah pun mengampuni pedagang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, mata rajulun fakila lahu bima ghafarallahu laka faqala kuntu ubayi'un nasa fa'atajawazu anil musiri wa ukhaffifu anil mu'siri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya, suatu ketika ada seorang laki-laki yang meninggal, maka ditanya kepadanya, dengan sebab apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka ia menjawab, aku berdagang dan berjual beli dengan banyak orang, maka aku mempermudah terhadap orang-orang yang berkecukupan dan meringankan orang-orang yang kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man arada antus tajaba da'watuhu wa antaku sapa kurbatuhu fal yuparrij an mu'sirin. Rawahul Ahmad. Maknanya, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan diangkat kesulitannya, hendaklah ia membebaskan orang yang kesulitan. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena dan terdampak musibah gunung Merapi diberi ketabahan dan kesabaran serta jalan keluar dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.